so many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan pelajaran informatika kelas 7. Dalam pertemuan hari ini, Bapak akan mencoba menerangkan materi Microsoft Word, yaitu bagaimana menggunakan yang namanya header dan footer. Sekali lagi, materi sekarang yaitu tentang header dan footer pada Microsoft Word. Seperti biasa, pertama-tama kita buka Microsoft Word-nya. Ya, kalau di desktop kita klik 2 kali, cukup klik 2 kali. Nah, sudah. Nah, ini adalah yang namanya layar kerja pada Microsoft Word 2007. Ya, Bapak harap kalian sudah paham mengapa ini namanya Microsoft 2007. Kemudian kita akan coba yang namanya insert, ya, insert. Nah, di sini ada insert, ya, ini ada header dan footer. Ada dua cara untuk mengisi header dan footer. Pertama, kita pakai yang namanya toolbar, ya, insert, ya, kemudian klik header, ya. Nah, di sini ada macam-macam, kita pilih jenisnya, ya. Yang pertama blank, kemudian ini ada 3 kolom, kemudian alfabet, manual, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali macam-macam, tergantung keperluan kita. Terus sementara kita memakai yang lebih mudah dulu, yaitu pilihan pertama yang itu blank. Oke. Nah, di sini blank. Nah, sudah ada teks. Nah, adapun fungsi dari header dan footer, ya. Nah, dalam hal ini misalkan, ini untuk merubah lebar atau tinggi headernya. Nah, di sini disebut dengan header. Kenapa head? Head itu adalah kepala surat maksudnya. Oke. Nah, di sini header itu fungsinya itu dia akan secara otomatis menampilkan, kalau misalkan kita buat surat itu kan kita menampilkan kop surat, ya, secara otomatis, ya, seperti ini. Nah, sekarang kalau sudah begini, kita tinggal buat yang namanya kop surat. Oke. Nah, sudah ada. Nah, ini adalah kop surat, ya. Kemudian close. Nah, jadi kalian otomatis maaf, dirapikan dulu jaraknya. Oke. Nah, seperti ini, ya. Dia kalau misalkan sudah di pada header, kalau kita pindah ke lembar berikutnya, ya, dia akan otomatis sudah tersedia. Nah, jadi kita tidak membuat lagi, ya, secara manual, ya, membuat kop. Nah, itu. Nah, misalkan kita buat yang namanya surat misalkan, ya, contoh surat yaitu tentang surat yang namanya surat untuk ujian pengawas, ya, UABN dan UN. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Kalian mungkin sudah tahu di situ ada nama surat, tanggal surat, sifat surat, lampiran surat, dan halnya apa. Lampiran itu kalau misalkan kita ada keterangan dari surat tersebut, jadi misalkan lebih dari satu, misalkan di lembar kerja kedua, kita sambil kita ketik aja satu lembar misalkan, ya. Di sini kita bisa langsung disebutkan nama-nama siapa aja, ya, atau kalian bisa menjadikan lampiran isi surat yang kedua. Seperti misalkan ini kita buat dulu
Di sini disebutkan dalam rangka pengawas ya, teknisi dan proktor ya. Nah, dalam hal ini kita harus membuat yang namanya tabel. Nah, di sini untuk membuat tabel di Microsoft Word, kalian cukup namanya insert ya, kemudian tabel. Nah, di sini kita butuh berapa dulu apa yang namanya kolom ya, berapa kolom ya, atau table. Kalau misalkan nomor, kemudian nama guru, terus kemudian sebagai apa, kemudian keterangan, jadi 4, 1 2 3 4. Nah, cukup 4. Seperti misalkan pertama itu seperti yang namanya kita nomor dulu, kemudian untuk pindah ke tabel berikutnya itu pencet tab ya, atau pindahkan kursor ke kursor ya, pakai kursor, kemudian nama lengkap, dan di sini misalkan kita sebagai, bukan sebagai apa, petugas, sebagai petugas dari sini keterangan. Oke. Nah, keterangan cukup sedikit aja biar lebih. Oke, setelah itu kita ketengahkan terlebih dulu, pakai home, kemudian ketengahkan. Oke, sekali lagi untuk mengetengahkan kalian blok, kemudian seperti biasa kita arahkan kursornya ke paragraf, kemudian klik center. Nah, untuk menambahkan kolom atau tabel selanjutnya secara otomatis kalian cukup tekan tab aja. Oke. Nah, kita bisa nomor 1, misalkan nama lengkapnya kita ketik yang namanya, misalkan contohnya Pak Ece Lestaria ya, Eskom. Nah, petugasnya sebagai proktor. Maaf, sebagai teknisi misalkan. Oke, kemudian tab lagi. Maaf. Kemudian ada yang namanya Palugina Syafrian, kemudian teknisi juga. Kemudian ada yang namanya Pak Jamaludin SPDI, maaf. Oke, ini teknisi juga. Kemudian ada yang namanya Bapak, misalkan Pak Teguh Santosa ST, ini sebagai proktor. Kemudian ada yang namanya Pak Denda Priyatna SPD sebagai proktor juga. Kemudian ada yang namanya Pak Iim Imron SAG sebagai proktor juga. Dan ini ada yang namanya teknisi itu untuk memperbaiki permasalahan komputer atau PC ya,
atau jaringan, sedangkan broker itu yang memegang atau yang mengendalikan server. Ini kan berbasis komputer. Jadi broker itu yang bertanggung jawab atas servernya. Kemudian Bapak Imron ada yang namanya Padarussalam, ya, SPD sebagai broker. Oke, dan ini ada yang namanya untuk pengawas. Kita ambil contoh, ada Bu Novasari Masri, SPD pengawas. Kemudian ada yang namanya bukan Padasep, Pak Empah, SPDI pengawas. Kemudian ada yang namanya Pak Muflihudin, SPD pengawas juga. Dan yang terakhir itu ada yang namanya Pak Adil Ruhama, SPD pengawas. Ya, kalau setelah selesai itu, ya, kalian pindahkan aja ke bawah. Kemudian kalian untuk menutup surat biasanya demikian: surat ini kami sampaikan atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan lalu di sini ada sebagai kepala yang bertanggung jawab, kepala MTS SST 1 bisa kepala Yosef Ismatullah SAG. Nah, ini adalah bentuk surat biasa, ya. Nah, kalau misalkan kalian Pak pengen memakai lampiran, bisa. Untuk memakai lampiran kalian klik aja ini, ya, klik aja ini, klik aja. Kemudian ini kita pindahkan ke bawah. Oke, ya. Nah, di sini bentuknya. Di sini bentuknya kita kalau memakai lampiran, bentuk suratnya kita sesuaikan. Nah, dan pengeluarannya di sebagai jangan pakai sebagai berikut, langsung aja titik, ya. Nah, di sini baru, ya. Nah, baru di sini. Nah, di sini ada lampiran 1 lembar. Nah, di sini baru kita memakai ini lagi, ya. Nah,
tampilan. Nah, sini baru kita pakai judulnya, daftar usulan. Nah, isinya apa? Ada proktor, teknisi, dan pengawas ujian. Oke. Nah, di sini kita pindahkan ke tengah. Oke. Kalau misalkan pakai ini boleh. Nah, ini seperti ini. Nah, udah beres. Nah, sekarang pakai ini lagi. Ini juga lampiran juga harus memakai yang namanya tanda tangan kepala sekolah. Nah, ini adalah fungsi dari header, ya. Fungsi dari header, ya. Kemudian Bapak sudah menerangkan bagaimana menyisipkan sebuah tabel dan bagaimana Pak footernya. Nah, untuk footer, ya, kalian bisa klik insert lagi, ya. Kemudian footer. Nah, footer blank. Nah, fungsi footer itu kalau misalkan kalian membuat sebuah tugas makalah, nanti kalau misalkan kalian buat clipping, footer itu bisa kalian pakai sebagai page number atau apa itu namanya nomor halaman, ya. Di sini ada nomor beberapa macam-macam halaman, bisa di sebelah kanan, di atas, sebelah kanan, atas, tengah, kemudian ke sebelah kiri, ya. Atau misalnya di bawah, bisa di kanan, di tengah, atau di kiri, kemudian di page margin, ya, kemudian children, ya. Nah, biasanya kita untuk nomor halaman biasa memakai di sebelah kiri, ya, biasanya. Nah, maaf. Nah, di sini, ya, page number sebelah kiri. Oke. Nah, di sini kalian bisa memakai untuk nomor halaman, ya. Kemudian close. Dia akan otomatis, kalau misalkan dia otomatis akan muncul kalau kalian ke lembar kerja berikutnya. Mungkin hanya sekian. Bapak harapkan kalian tetap sehat selalu di rumah dan tetap semangat untuk belajar, ya. Mungkin ini materi dari Bapak cukup sekian. Kita dan untuk tugas nanti Bapak akan mengirimkan melalui media sosial, WhatsApp, ya, yaitu tentang kalian mencatat materi, ya. Sekali lagi, tugas kalian itu mencatat materi yang nanti Bapak akan bagikan melalui WhatsApp, ya. Sekian dari Bapak, salam dan sehat selalu untuk kalian di rumah. Sekali lagi, sehat selalu di rumah, ya. Cukup sekian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.